Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Mahardika yang berbahagia. Saya mewakili juru bicara gugus tugas COVID-19 Kota Blitar. Kami menyampaikan update data perkembangan kasus COVID hari Minggu tanggal 6 September 2020, yaitu data kasus suspek. Untuk kasus suspek hari ini kosong, berkurang satu, ya karena kemarin ada satu, sekarang sudah pindah kasus ke diskredit. Jadi satu orang pindah kasus diskredit. Terus kumulatif kasus suspek diskredit 240 orang bertambah satu. Dengan rincian suspek hasil RT-PCR negatif yang sembuh 233 orang tetap. Nah, untuk yang dua adalah kumulatif kasus suspek diskredit yang meninggal dunia, hasil RT-PCR-nya negatif 7 orang bertambah satu. Untuk kasus probable tidak ada perubahan, kumulatif kasus probable yang meninggal dunia 1 orang. Terus untuk yang kontak erat, kumulatif kontak erat yang masih dipantau 47 orang berkurang 4. Pindah kasus ke diskredit 4 orang, sehingga kumulatif kontak diskredit atau yang selesai isolasi 926 orang bertambah 4. Untuk kasus konfirmasi, kumulatif kasus konfirmasi 135 orang tetap, alhamdulillah dapat penambahan. Untuk kumulatif kasus konfirmasi yang sembuh 113 orang bertambah 2. Kasus konfirmasi yang isolasi, yaitu isolasi di rumah sakit rujukan 4 orang, isolasi di rumah sakit darurat atau penyangga 3 orang, isolasi mandiri 2 orang, isolasi di gedung 6 orang, sehingga kumulatif kasus konfirmasi yang meninggal dunia 7 orang. Kami sampaikan juga, yaitu ada kasus konfirmasi sembuh ada 2 orang, itu dari Kelurahan Terumpu, yaitu laki-laki usia 64 tahun, terus laki-laki usia 26 tahun dari Kelurahan Sukorejo, itu yang dinyatakan sembuh. Dan berkaitan dengan itu, ada perpindahan kasus yang kemarin suspek, ya dinyatakan suspek, hasil RT-PCR-nya keluar dan dinyatakan negatif, tetapi yang bersangkutan meninggal dunia, yaitu pada tanggal 1 September, ya, tanggal 1 September meninggal dunia, dan tanggal 6 September ini hasil RT-PCR-nya negatif. Jadi kemarin dinyatakan suspek, ternyata hasilnya negatif, sehingga masuk kategori kasus pindah kasus kepada diskredit. Untuk yang lainnya tidak ada perubahan, Bang Didu. Untuk kontak erat masih menunggu hasil RT-PCR-nya. Yang kontak erat yang kita kirim ke Surabaya hari Jumat kemarin. Begitu Bang Didu yang bisa kami sampaikan laporan sore ini. Ya, Pak Didi, dengan perkembangan yang saat ini, apakah ada kemungkinan untuk berubah dari zona merah? Gitu. Ya, nanti kita melihat untuk seminggu ini. Kan seminggu ini kan penilaiannya setiap seminggu sekali ini. Ya, kita melihat perkembangan, kita hitung semuanya dengan jumlah kesembuhan dari total kesembuhan dalam 1 minggu yang lalu ini. Ya, kita melihat dari hari Senin besok kita hitung, ya, dengan jumlah kasus plus juga dibandingkan dengan kesembuhan, ya, skornya berapa, ya. Mudah-mudahan itu bisa masuk ke zona orange, ya, minimal bisa kembali kepada zona orange. Kemarin kita melihat hasil hitungannya masih kurang ada limit antara orange dan merah, ya. Mudah-mudahan dalam minggu ini hari Senin kita melihat walaupun ada perkembangan kasus misalnya, tetapi jumlah yang kasus sembuh juga banyak, jadi bisa menambah nilai skor gitu ya, Bang Dido.
Ya, Oh, untuk Pak Didi ini saya kan mendapat beberapa WA gitu dari mm-mm, ini mm-mm, gejala-gejala COVID-19 ini ternyata mm-mm, ada dari beberapa gejala yang sudah ada ini mm-mm, ada gejala yang lain yang baru ini yang mm-mm, katanya ada pertamanya hidung mampet dan berair, mm-mm, mual. Ini yang gejala baru ya. Ada tiga gejala mm-mm, baru, jadi hidung mm-mm. mampet dan berair, mual atau muntah dan diare. Ini selain yang gejala-gejala yang sudah ada, ini tambahan gejala ketiga tadi, apa betul seperti itu atau gimana Pak Didi? Iya, hasil pengamatan kita yang secara jelas gejala pokok ya, gejala yang itu adalah ISPA, infeksi saluran pernapasan Iya, akut. Ada demam, nyeri telan, batuk, pilek, ya. iya. Itu gejala-gejala apa istilahnya? Khasnya, ya. Nah, disertai kadang-kadang rasa mual, terus apa namanya diare, ya, Mhm. perut nyeri terus kan diare begitu. Itu memang ada penambahan, ya seperti itu Pak. Ya, Jadi apa istilahnya ini bukan secara langsung diare enggak, tapi ada demam biasa seperti begitu ISPA. Baru berikutnya ya itu ada gejala tambahannya kadang-kadang tapi tidak semuanya ya, tidak semua nanti takutnya nanti diare nanti apa gitu begitu. iya, iya. Jadi semuanya tidak semuanya Tidak ya, maksudnya semuanya, gitu. ada aja gitu Iya, ya. betul. Tetapi pun tidak semuanya batuk pilek nanti jadi COVID ya. Iya, betul. Karena tidak bisa dilihat dari Ini yang kadang-kadang dilihat, jadi takutnya uh, itu di situ ya Pak Didi. betul. Iya, iya. Kita harus melihat penegaan pasti dengan pemeriksaan swab, bukan rapid. Oh, iya, iya, iya. Ya rapid bukan sebagai penentu diagnosa, itu swab. Oh, Jadi iya. tentunya ketika batuk beringus, misalnya batuk pilek, nyeri ya, nyeri telan, kita melihat apakah 14 hari sebelumnya ini ke daerah yang istilahnya ada gejala dinyatakan ada daerah kasarnya daerah yang ini ya, ada yang Pergi ke kita daerah lain gitu ya Pak. ya ke daerah punya ada wabah, tapi kan semuanya kan sudah punya Iya, artinya di seluruh kabupaten Jawa Timur kabupaten kota kan juga sudah ada ya pengembangan kasus. iya, iya. Yang kedua lebih lagi apakah mungkin pernah kontak dengan yang kasus yang sudah dinyatakan dalam arti positif kontak ya, maksudnya Iya, kontak ya maksudnya iya, iya. itu. Nah itu mengarahnya ke sana. Tapi tidak serta merta kalau tidak ada kontak sama sekali terus batuk pilek nanti dicurigai langsung ini COVID, itu tidak. Iya, Pasti akan tindak lanjutnya seperti begitu. iya, Ditegakkan pasti ya iya, iya. itu. Ya, Nah, ini yang agak anu ya, agak istilahnya agak rancu betul, betul. dengan situasi wabah seperti begini, batuk, pilek, demam ya. Nah, kita melihat perkembangan apakah pernah ketemu dengan orang dari luar atau bagaimana. Nah, ini arah tanda-tanda ini tanda-tanda coba. Nah, gitu, Bang. Nggih. Dan lanjutnya Ya, begitu. nggih. Semoga ini bisa menjadi pencerahan masyarakat Kota Iya, Blitar iya. terutama ya Pak Didi. Iya, betul. Ya. Ini Karena jangan sampai tadi takut ya. Nanti wah ini nggih. semuanya sering batuk pilek terus semuanya nih nanti COVID semuanya nih. Nggih, makanya kita pun juga apa ya, jangan sampai terus-terusan ke dokter gitu loh maksud saya itu. Kalau yang kita takutkan kan itu Pak Didi. Iya. Ya, Dan kadang kita nggak ada gejalanya, kan banyak kan nggih. nggak ada gejala ini. Tapi ternyata disuap ternyata ada. Iya, Ini juga itu nggak kelihatan itu gejalanya nggak ada, swabnya virusnya ada. nggih. Wah, itu yang bahayanya di situ. Iya itu. Tapi kejadian seperti itu ya Pak Didi, bisa saja seperti itu. Oh bisa banyak. Kita kemarin tak lihat itu dari total kasus yang ada ya, Nggih. 120 itu tanpa gejala. Dari Oh. berapa ini? 135 ya ini. 135 kasus Nggih. COVID ya. 120-nya itu tanpa gejala. Oh. Jadi tidak manusia. Iya. Jadi mayoritas memang sekitar memang hitungan dari epidemiologi 85% itu mayoritas adalah tanpa gejala. Ketemuan kasus maksudnya temuan kasus total itu ya. Betul. Dan kita hitung ternyata betul bahwa estimasi itu dari sekian kasus 85% tanpa gejala. Nggih, Ini ini yang apa istilahnya yang tanpa gejala tapi ya, menularkan. Nah, ini. betul, ini yang harus yang susah ini kan tanpa Ya. gejala menularkan ke orang lain nih. Nah, akhirnya pertanyaannya bagaimana ya?
Iya. Itu tadi semua harus masker, baik tanpa gejala dan ada ini ya tetap saja masker. Betul. Kan itu utamanya di situ. Ya. Iya. Iya Begitu, Pak Didi. Ya. Aduh, rasanya kadang-kadang kalau kita melihat orang yang pakai masker aja harus dimarah-marahin gitu, ini saya juga jadi ikut apa gitu, kayak prihatin gitu Pak Didi ya. Iya, Jadi betul. kenapa harus ada sanksi? Kenapa Iya, orang betul. kita ini untuk kesehatan diri kita sendiri, untuk kesehatan orang-orang yang kita cintai gitu loh. Betul. Ini ya, Macam-macam orang ya apa Pak Didi. namanya? Memang proses ya. Nggih, Perubahan perilaku itu proses. betul. Perubahan perilaku proses. Jadi ada yang ada di sanksi baru berubah. Nggih. Ya, kalau tidak ada sanksi nggak berubah kan itu. Iya, Nah ini jadi tidak perubahan perilaku tidak permanen. betul. Tetapi perubahan perilaku yang permanen adalah sadar dirinya sendiri bahwa ini sangat penting dan nggak usah sanksi. Iya. Sudah sadar, nah itu perubahan perilaku. Nah ini memang apa ya, memerlukan waktu yang panjang. Iya, karena kita membiasakan yang Iya. tidak biasa ya Pak. Iya, memang tidak biasa. Nah, Iya, ini iya. adaptasi baru ya seperti itu. Betul. Nggih. Iya, gitu Ya. Bang. Jadi semoga semuanya masyarakat Kota Blitar terutama mempunyai kesadaran sendiri untuk ya untuk melindungi Ya. dari pencegahan dari wabah ini. Perebaran, ya Iya. betul Bang. Kita harapkan semua begitu dan tidak ada walek-waleknya, kita terus melakukan apa himbauan Betul. dan seluruhnya operasi. Tujuannya bukan apa ya? Tujuannya bukan untuk apa istilahnya apa menghalangi haknya, enggak, Betul. tetapi Iya. ini adalah untuk kepentingan semua. Iya. Kalau berbicara hak asasi, semua hak asasi pasti Iya. sama. Itu kan yang susah, rancu nanti. Betul, betul. Kalau dihubungkan dengan itu pasti nggak ada habisnya ya Pak Didi. Ya, ya semua hak asasi. ya Iya, susah. semuanya hak asasi, tapi ya kita harus mempunyai kesadaran Ya, diri lah ya. Betul, Iya, betul. iya. Nanti takutnya nanti hak asasi menularkan orang lain punya hak asasi. Iya, Pak Didi. Susah itu nanti. Iya, 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 betul. Bang. Oke, terima kasih Pak Didi. Semoga Pak Sama-sama. Didi dan keluarga tetap diberikan kesehatan ya. Ya, nggih. Sekali Sama-sama lagi. Bang, semuanya begitu. Nggih, Harapan nggih. Kota Blitar kita cintai, Iya, harus semuanya. berubah. Iya, Nggih, semuanya Kota begitu. Blitar juga harus mempunyai Ya. kesadaran sendiri ya. Nggih. Dan semoga bisa merubah zona kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Nggih, nggih. Sekali lagi terima kasih Pak Didi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.